Selamat pagi adik-adik. Shalom. Shalom. Apa kabarnya yang di rumah? Ya, harapan Lause adik-adik sekalian dalam keadaan sehat, gitu ya. Sehat, Kelsa happy, Jessica, Ya. kita sehat, semangat, Kuat kita semangat. mau pimpin pujian hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan, kita Yes. harus semangat yang berada di rumah. Yes. Lause Jessica, Ya, sekarang udah masuk bulan November. iya, udah masuk bulan November, bulan 11. Waktu begitu cepat ya, kita masih tetap ibadah di rumah. Namun kita harus tetap bersyukur adik-adik ya. Kita masih dapat beribadah, kita Betul. diberikan kesehatan. Betul. Itu semua karena berkat pertolongan yang daripada Tuhan. Betul Oke. banget. Adik-adik yang di rumah udah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap? Siap Harus dong. siap, oke. Kita nyanyi lagu Sekolah Minggu. Pakai gerakan ya, gak lupa kan? Gampang. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang Dari hidup. awal Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, kita sebelum melanjutkan pujian kita, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan tetap menyertai di dalam setiap kehidupan kami, bahkan untuk berkat kesehatan, anugerah Tuhan sungguh luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan kalau pada saat ini kami bersama-sama akan memuji, memuliakan nama Tuhan, berkati dalam ibadah kami, supaya ibadah kami boleh merasakan sukacita, bahkan ada nama Tuhan boleh ditinggikan. Amin. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, oke, udah sangat siap kita untuk lanjut ke lagu selanjutnya. Kita akan nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Untuk mempersiapkan diri dengan Firman Tuhan ya setelah ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, kita mau dengar Firman Tuhan. Setelah ini kita siapkan diri kita untuk mendengarkan Firman Tuhan. Oke. Hai adik-adik, gimana tadi kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi kita berdoa dulu ya, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami dalam satu minggu ini. Kami boleh diberikan kesehatan, dan saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar firman disampaikan dapat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan mengambil firman kita dari
Matius pasal 18 ayat 12 sampai 13. Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Di suatu hari ada seorang gembala. Gembala ini dia mempunyai kawanan ternak. Kawanan ternaknya itu banyak banget ya. Ada 100 ekor domba. Nah, domba ini setiap pagi dibawa oleh si gembalanya, dituntun, digiring untuk mencari makan. Ayo, ada yang tahu gak makanan domba itu apa? Iya benar, makanannya adalah rumput. Nah, dia mencari makan, dibiarkan ternaknya mencari makan. Setelah hari menjelang sore, kemudian si gembala ini menuntun kembali para domba-dombanya untuk kembali ke kandang mereka masing-masing ya. Digiring-giring, kemudian begitu masuk ke dalam kandangnya, kemudian dia meninggalkannya. Tidak, tapi dia hitung terlebih dahulu adik-adik. Dihitung 1, 20, 80. Kok cuma ada 99? Tadi ada yang ingat gak jumlah dombanya ada berapa? Ada 100, benar, ada 100 ekor. Tapi yang kembali ke kandangnya hanya ada 99 adik-adik. Nah, si gembala ini dia mengunci kandangnya supaya domba yang lain itu tidak keluar. Nah, kemudian setelah semuanya aman, dia pergi, dia jalan, dia mencari domba yang hilang tadi adik-adik. Dia jalan, dia mendengar karena harinya sudah mulai gelap ya, suasananya sudah mulai gelap. Dia dengar, kemudian dia ada suara dombaku tuh. Dia ikutin suaranya sampai di suatu tempat, ternyata domba saya tuh jatuh. Jatuh kemana? Ke semak belukar. Ya, semak belukar itu banyak sekali duri-duri ya, duri-duri dan akhirnya si domba tersebut dia terjerat oleh duri-duri tersebut. Kemudian dengan perlahan si gembalanya ini dia turun dan dia membantu si dombanya ini. Dia buka semak belukannya dengan secara perlahan karena si dombanya sudah mulai ada luka-luka ya, karena ada duri-duri yang tajam mengenai tubuhnya. Setelah dia melepaskannya, dia menggendong si domba ini ya, dia mengangkatnya dan dia kembali ke kandang yang ada. Dia kembali, dia kumpulkan kembali bersama dengan kawanan domba yang ada. Nah, setelah domba itu dia temukan, dia masukkan ke dalam kandangnya. Apa yang dia lakukan? Dia memanggil semua teman-temannya. Dia memanggil semua para gembala yang ada. Kenapa ya dipanggil? Ternyata si gembala tersebut dia sangat bersukacita ya. Dia sangat bersukacita, dia sangat gembira menemukan satu domba yang tersebut ya. Padahal tadi dombanya sudah banyak, ada 99. Apakah dia meninggalkannya? Tidak adik-adik, dia tidak meninggalkannya. Tetapi dia mencari domba tersebut, menyelamatkan dan menggendongnya dan kembali kepada setiap kumpulan domba-domba yang ada. Nah, cerita ini menceritakan tentang kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah hidup baru, yang sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita juga sama seperti domba ini, pergi meninggalkan Tuhan Yesus, jauh dari kumpulan anak-anak Tuhan, ya. Tetapi di saat kita menjauh, apakah Tuhan membiarkan kita pergi begitu saja? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Tetapi Tuhan selalu mencari kita. Tidak membiarkan kita jauh daripada Dia. Dia mencari dan menemukan kita. Merangkul kita. Mengembalikan kita kepada teman-teman kita. Orang-orang yang seiman, orang-orang yang percaya. Itulah Tuhan kita. Dia sangat bersukacita di saat kita yang sudah hilang, yang sudah pergi, kembali kepada Dia. Nah, firman pagi hari ini sampai di sini. Oh ya, kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 14. Bunyinya adalah, demikian juga Bapamu yang di surga tidak
menghendaki supaya seorang pun dari anaknya ini hilang. Kita ulang dari Matius pasal 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, kita boleh belajar dari firman pada pagi hari ini. Marilah kita yang sudah lama tidak ke gereja, kembalilah kepada Tuhan, kita datang, berkumpul dengan teman-teman kita, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan agar setiap firman yang kita dengar itu akan menguatkan setiap iman kita. Oke, firman Tuhan kita pada pagi hari ini sampai di sini. Kita berdoa dulu ya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik melalui firman ini, mengajarkan kami agar selalu bersama-sama dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, apapun setiap permasalahan kami, apapun yang kami hadapi, kami tidak jauh daripadamu. Kami tidak meninggalkanmu, tapi kami selalu mencari Engkau, dan Engkaulah sahabat kami yang selalu ada bagi kami di saat kami senang, di saat kami sedang berduka. Tuhan selalu ada dan Tuhan adalah sahabat yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Oke adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, gimana tadi firman Tuhannya? Semoga memberkati kita semua. Lause Jess, Lause Happy ini lagi bahagia nih sekarang. Oh ya? Lause Jess lagi bahagia. Oh iya dong, Lause Jess bahagia tuh nggak? Kenapa aku bahagia, Hem? Kenapa? Karena kita, aku dan kamu Iya. bisa bikin pujian Iya. untuk anak sekolah minggu. Ketemu dengan kalian semua. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah
selesai mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, kita tutup ya Lose Ya, Happy oke. untuk baktian pada hari ini. Nah, sekarang kita mau doa Bapa kami, kemudian lagu Bapa terima kasih. Oke, kita lipat tangan, tutup mata, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. God bless.